Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi akhrajana minadz zulumati ilan nur wa amarona bi aituqati'a ahlal fiski wal fujur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan abdi mu'tarifi biruju bin nar wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ja'a bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu fisabilillah haqqa jihadihi fahadahum sawa'as sabil. Amma ba'du faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang tetap dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Sementara banyak saudara-saudara kita yang punya kesempatan, kesehatan, waktu dan sebagainya, tapi mereka lalai atas perintah Allah pada saat ini. Sembari kita perbanyak bersolawat, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya syafaat dari beliau sama nanti kita peroleh. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada saat ini ada 3 hal yang viral di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah anjloknya harga sawit. Yang kedua, melonjaknya harga cabai. Dan yang ketiga, penyakit ternak lembu. Di saat-saat kaum muslimin akan melaksanakan ibadah kurban. Nah, dan untuk menyikapi ketika hal yang saat ini berlangsung, agar kita tidak saling menyalahkan. Petani sawit bilang, bagaimana pemerintah tidak bisa menstabilkan harga sawit? Ada yang mengatakan ditimbun oleh para cukong, para agen, yang ujung-ujungnya dosa yang akan kita peroleh. Sebaliknya, mengapa harga cabai bisa menembus 100 ribu? Kalau kita bandingkan 100 kg kelapa sawit tidak bisa membeli 1 kg cabai, begitulah sekarang. Demikian juga mengapa penanganan penyakit sapi ini terlambat. Andai kata dibuat seperti ketika memaksin manusia, dikejar ke sana kemari, mungkin penyakit sapi ini tidak seperti sekarang merebak kemana-mana. Nah, agar kita tidak menimbun dosa saling menyalahkan, kita kembali berkaca, bercermin. Tapi bukan bercermin dengan kaca yang besar, tapi bercermin kepada ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ijta'adza rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari atau kufur terhadap nikmatku, kata Allah, azabku sangat pedih. Inilah yang kita jadikan pedoman saat ini untuk menghadapi
ketiga hal yang sangat viral yang dirasakan masyarakat sekarang. Di pajak omak-omak jelasnya menyalahkan petani. Sementara petani mungkin kalau kita lihat mau harga cabai itu di bawah 10.000, mau busuk cabai dia tetap menanam cabainya dengan doanya kepada Allah. Mungkin diijabah saat ini. Para petani, apalagi waktu harga 3.000, petani sama petani bercakap. Berapa semalam dapat kau? Sikitnya cuma 10 ton. 10 ton sikit katanya, berarti kan kupur atas nikmat tadi. Dikalikan 3.000, 30 juta sekali panen. Dikeluarkankah yang 2,5%? Ya. Demikian juga ternak lembu. Hampir setiap tahun kita mungkin, saudara kita, menjual lembu. Tapi mungkin satu kali pun dia tak pernah berkurban. Lembunya sudah mencapai 20 bahkan hampir 30. Tapi dijualnya kapan sampai 30 ekor baru dikeluarkan zakatnya. Kembalikan. Bercermin pada ayat ini. Mungkin kita ambil kesimpulan. Ya, kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberinya selama ini. Makanya harga sawit hancur. Harga cabai naik. Hewan ternak kita menjadi korban penderitaan penyakit yang muaranya kepada kita semua, terlebih-lebih di saat-saat kita akan melaksanakan ibadah kurban. Jamaah Jumat yang berbahagia, ini yang saya sampaikan tadi cerita dunia semua. Kembali dulu sejenak kita untuk cerita akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, sekarang ini kita berada pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Kalau di Arab lain, di sana hari ini sudah 9. Makanya agak beda kita sedikit. Tapi mensikapinya yang positif, jangan saling menyalahkan. Seharusnya kalau hari ini wukuf akbar di sana, kita pun besok sudah Idul Adha. Tapi kenyataannya kita punya umaroh pemimpin pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, sudah menetapkan hari Ahad minggu besok, lusa, kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Haji. Kita punya pemimpin, kita ikut pemimpin kita. Nah, sebagian saat ini rakyat Indonesia, kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi bagi kita yang tak berangkat ke sana, ada ibadah yang juga sangat penting bagi yang mampu. Apa itu? Ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Jamaah Jumat yang berbahagia, mengeluarkan kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Man zajaha qabla sholati fa inna ma zajaha li nafsihi wa man zabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asoba sunnatul muslimin. Barang siapa yang menyembelih binatang sebelum sholat Idul Adha, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat, maka sungguh-sungguh ia telah menyempurnakan korbannya dan telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Dengan jelas hadis tersebut di atas, maka jelas bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Yang dimaksud dengan sunnah muakkad yakni suatu hukum sunnah yang benar-benar ditekankan untuk dilaksanakan. Sehingga bagi mereka yang berkemampuan untuk berkurban lalu tidak mau mengeluarkan kurban, maka berarti menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut, mangkana lahu sa'atu walam yudohi falayak rubanna musollah. Artinya, barang siapa yang mempunyai kecukupan untuk berkurban dan ia tidak suka berkurban, maka janganlah dekat dengan tempat sholatku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim.
Jemaah Jumat yang berbahagia, setelah kita mengetahui hukum kurban, yaitu sunnah muakkad, maka perlu kita ketahui pula jenis binatang yang boleh dijadikan kurban. Adapun jenis hewan yang dijadikan kurban, yang pertama adalah unta. 1 ekor unta untuk 7 orang, dan unta tersebut berusia 5 tahun ke atas. Di Indonesia taklah mungkin ada yang berkorban unta. Yang kedua, sapi yang berumur 2 tahun. Juga berlaku untuk 7 orang 1 sapi, dan usianya juga di atas 2 tahun. Himbauan khusus yang kedua ini. Saat ini penyakit sapi sedang merebak sesuai dengan yang di awal tadi. Namun hasil rapat keputusan Kementerian MUI yang kami peroleh 2 hari lalu di kecamatan, hewan yang dia masih kena penyakit mulut dan kuku tingkat ringan masih dibolehkan. Ya, berarti hewan kurban yang akan kita potong besok di sini, sesuai dengan yang kami informasikan kepada pengurus penjari kurban, dia layak dipotong karena sedikit pun tidak ada ciri-ciri tanda kena penyakit yang saya sebutkan tadi. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku, nanti jangan takut untuk mengambil daging kurban ke masjid kita ini, karena ia kalau hewannya sehat. Sementara sampai saat ini hewan kurban yang kita lihat, yang kita siapkan, yang sudah dilaporkan kepada panitia masih layak atau sehat untuk dikonsumsi. Dan hasil keputusan juga mengkonsumsi daging kurban yang hanya dia kena penyakit mulut dan kuku ringan, itu tidak menimbulkan apa-apa bagi kesehatan. Ya, kita panitia kadang agak cemas sedikit, karena di mana-mana kita lihat orang pesta saja tidak mau lagi menyajikan daging. Timbul pemikiran, bagaimana pula besok daging kurban. Tapi bapak-bapak yakinlah, hewan yang kita potong nanti tanggal 10 hari Minggu oke atau sehat, di atas ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah 2 hari yang lalu. Yang ketiga, kambing yang telah berumur 2 tahun. Ya, 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang. Dan yang keempat, domba yang telah berumur 1 tahun atau telah lepas giginya, juga 1 ekor untuk 1 orang. Inilah jenis hewan yang boleh dikurbankan. Jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai waktu penyembelihan kurban dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Hari tasriknya 11, 12 dan 13. Tepatnya hari yang ke-13 berakhir setelah habis waktu sholat asar. Inilah waktu penyembelihannya. Perlu diketahui pula para hadirin, bahwa menjual daging kurban itu tidak dibenarkan. Makanya di sini mengenai kedudukan daging kurban itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, daging kurban sunnah. Ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagian untuk disedekahkan, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian untuk dimakan sendiri oleh perkurban. Nah, kami jelaskan, andai kata nanti para petugas penyembelih mendapat bagian lebih, ini bukanlah bayaran, ini adalah hadiah supaya tidak salah kaprah kita. Ya, ini bapak-bapak. Yang kedua, daging kurban wajib. Ya, ini kurban yang dinajarkan. Untuk kurban wajib, dagingnya, kulitnya, dan bagiannya ini semuanya wajib disedekahkan. Orang yang berkurban haram untuk memakannya. Contoh, kalau besok anakku lulus pegawai negeri, lembu ini akan kupotong jadi kurban. Begitu lulus anaknya, sampai waktunya disembelih, satu keluarga itu tidak boleh memakannya. Haram hukumnya. Itulah kurban.